Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Wardilah. Semoga pada hari ini yang menonton dalam keadaan sehat walafiat ya. Beliau memang saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Semoga Allah sehatkan, diangkat penyakitnya dan kembali seperti semula. Iwan Wardilah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini memang cukup hangat ya berita tentang dunia politik di tanah air, terutama yang paling disorot tentu saja yang berada di Pilkada DKI Jakarta. Di mana di sini beberapa waktu belakangan ini nama Anies Baswedan hampir memenuhi semua kolom utama di berbagai media, baik itu media online mungkin juga di media offline ya. Seperti yang kita tahu, kalau beberapa minggu yang lalu Partai Keadilan Sejahtera secara resmi menyatakan dukungan untuk menduetkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Bukan cuma itu, beberapa partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa juga menyatakan mendukung Anies. Bahkan yang cukup mengagetkan, PDI Perjuangan juga agak sedikit tipis-tipis ya menyebut bahwa mereka juga mendukung Anies dan menarik untuk dimajukan ke Pilkada DKI Jakarta. Dari semua itu bisa dikatakan ya saya menganggap kalau nama Anies ini semua orang udah tahu, termasuk tentu saja yang spesialnya di DKI Jakarta, bahwa mantan presiden yang ngetop dengan sebutan Abah Online ini akan maju ke Pilkada DKI. Tapi yang mirisnya di sini, saya mau bercerita dikit ya. Beberapa waktu belakangan yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya dan teman-teman yang berada di Jakarta dan juga saudara saya itu ngumpul gitu loh. Nah, kita memang andaikan kita ngumpul, kita sering sekali mengangkat topik politik ya. Karena memang kita semua itu ya cukup cukup tertarik lah untuk membicarakan itu. Nah, salah satunya masalah Anies Baswedan. Nah, teman-teman saya yang berada di Jakarta itu menyatakan anehnya gitu. Mereka masih banyak yang belum tahu kalau Anies Baswedan itu akan kembali maju di Pilkada DKI gitu. Nggak tahu juga apa mereka jarang lihat berita online atau memang mereka tidak tahu. Ya di sini menariknya mereka kok nggak tahu gitu loh. Kalau Anies Baswedan ini kemungkinan akan maju di Pilkada DKI. Mereka masih menyatakan ah nggak mungkin gitu. Apa mereka nggak baca atau mungkin mereka merasa kalau nggak mungkin lah seorang calon presiden yang sudah levelnya nasional itu kembali turun ke level provinsi gitu. Ada mereka ada yang percaya dan juga ada yang enggak gitu. Ya memang untuk masalah Anies untuk resminya maju kan masih belum ya, masih bulan depan, masih bulan Agustus. Jadi kemungkinan ada wajar juga gitu. Tapi yang lebih menariknya saya menyiratkan di antara mereka itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan naiknya Anies Baswedan ini. Karena apa? Karena mereka sudah bersiap untuk kembali bertempur di tahun 2029 nanti. Siapapun lawan Anies, mereka akan siap untuk bertarung gitu. Nah, yang menariknya juga di sini di Pilkada DKI ini sepertinya memang agak sepi ya dari pembicaraannya. Lawannya Anies pun masih belum tahu apakah Ridwan Kamil ataukah Kaisang atau siapapun di sini. Dari pembicaraan hasil ngobrolan kita semua saat kita ngumpul-ngumpul, itu mereka menyatakan satu hal ya bisa dibilang masukan ya. Mungkin timnya Anies penonton IDN Project. Di sini bisa dibilang perjudian terbesar politik dari Anies Baswedan. Kenapa kita bilang terbesar? Bukan cuma Anies, mungkin di sini termasuk PKS. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PSI yaitu Kaisang Pangarep datang ke PKS. Ya tentu saja mereka tidak akan menyatakan apa isi utama dari pertemuan tersebut. Tapi sudah berseliweran berita-berita bahwa ada kemungkinan PKS setuju gitu loh untuk menduetkan Anies dan Kaisang. Iya agak aneh juga sih, memang kemarin dia ngotot untuk memajukan mantan ketua umumnya yaitu Soebul Iman. Sekarang ada berita kalau PKS juga terbuka untuk menduetkan Anies dan Kaisang.
Nah, di sini bisa dibilang cukup riskan ya. Cukup riskan karena memang di sini eh, kalau memang pergerakan politik dari PKS ini tidak tepat, ya bisa dibilang mereka akan kehilangan pendukungnya itu kemungkinan seperempat atau mungkin bahkan bisa setengahnya gitu. Karena memang pendukung-pendukung PKS ini adalah mereka yang loyal dengan partai yang mereka anggap adalah pengusung perubahan ini gitu. Andai kan mereka tiba-tiba terbuka untuk berkoalisi dengan pemerintahan saat ini, atau kemungkinan ya sudah berseliweran lah yang mengatakan bahwa mereka akan mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Andai kan memang dia sampai juga menduetkan dengan Kaisang, ya jangan salah, kemungkinan besar para pendukungnya terutama yang berada di ibu kota itu akan menyeberang kepada siapapun calon yang mendukung untuk perubahan. Dan tentu saja andaikan memang duet kayak Anies dan Kaisang ini jadi, ya saya dan mungkin teman-teman yang lain dan mereka yang jelas-jelas mendukung Anies Baswedan untuk menjadi tokoh perubahan itu akan mencoret dan mungkin menghapus gitu loh dari ingatan mereka, karena mereka menganggap bahwa Anies dan PKS ya nggak ada bedanya dengan mereka yang memang ya kasarnya bisa dibilang haus dengan kekuasaan lah. Ya walaupun di sini bisa dikatakan Partai Keadilan Sejahtera ini mungkin ya mau juga lah mencicip yang namanya kekuasaan. Ya tidak bisa dibilang munafik juga karena memang dunia mereka dunia politik yang memang tujuan utamanya adalah berkuasa gitu. Mau itu yang berada di oposisi ataupun di pemerintahan intinya berkuasa. Ya jadi saya menganggapnya hasil dari obrolan itu PKS dan Anies Baswedan di sini memang harus pintar-pintar untuk mengambil langkah. Karena memang bila mereka salah langkah, itu pendukungnya yang bisa dikatakan kemarin itu loyal, habis-habisan itu mendukung mereka di Pilpres, itu mereka akan lari. Dan bisa dibilang pendukung-pendukung Anies ini mereka bukan sosok atau pemilih yang apa ya namanya, yang taklid kalau bahasa katanya, yang menggilai sosoknya gitu, tidak. Bisa dikatakan mereka yang mendukung Anies Baswedan dan pemimpin PKS inilah adalah mereka yang berpendidikan agak tinggi gitu loh, bukan berarti mengecilkan yang lain, tapi mereka cukup jernih dalam mengambil langkah karena memang mereka tidak mau memilih sosok yang tidak sesuai dengan harapan mereka gitu. Dan bisa dilihat di sini loyalnya bagaimana pada saat pilkada DKI yang lalu, di mana nama Anies Baswedan ini berada dalam posisi buncit dalam hasil survei, ternyata bisa berbalik. Ya karena memang para pemilih-pemilih Anies Baswedan ini bukan yang kebanyakan gitu ya, bukan yang kebanyakan, tapi mereka ini akan dengan senang hati mendukung sosok yang beda dari yang dulu. Yang penting pergerakan politiknya tepat dan sama dengan mereka gitu. Dan andaikan mungkin ya, andaikan Anies Baswedan dipasangkan dengan Kaisang, ya bisa dikatakan Anies itu bisa sudah menjadi seseorang yang berada di pemerintahan saat ini, bukan oposisi lagi. Dan setiap para pendukung oposisi ya otomatis mereka bakal berpindah. Dan menariknya di sini, andaikan misalnya oposisinya itu menduetkan Ahok dengan Sohibul Iman misalnya gitu ya. Ya jangan salah, kemungkinan besar malah bila memang selama ini pendukung Anies berada di Jakarta, mereka tidak akan memilih Anies lagi. Dan kemungkinan bisa jadi, kemungkinan besar itu malah Ahok yang menang. Nah disinilah, oh sudah begitu, andaikan memang Anies nanti milih Kaisang dan akhirnya kalah, ya bisa bilang berakhirlah pergerakan atau harapan Anies Baswedan untuk menjadi seorang pemimpin di tanah air. Kenapa sih bisa mengatakan seperti itu? Karena mereka yang mendukung Anies Baswedan
itu bakal tetap mereka yang dulu mendukung Anies Baswedan akan berpindah ke tempat lain dan mengatakan kalau Anies Baswedan ini tidak konsisten. Bahkan ada yang berkatakan si Bang Refli Harun mengatakan ya berarti Anies Baswedan berkhianat dan dia tidak akan mendukung lagi. Dan bisa bilang inilah perwakilan dari para pendukung Anies Baswedan di DKI dan di nasional. Dan yang makin mirisnya, andai bila mereka yang menyukai Anies itu menyeberang dan tidak menyukai, yang tidak menyukai Anies bakal tetap tidak menyukainya gitu. Mereka bakal tetap membenci Anies apapun masalah kondisinya, walaupun mereka yang dulu mendukung 02 terus Anies sudah berada di pihaknya, mereka tetap tidak akan mendukung Anies gitu. Maka bisa dibilang, bisa dikatakan andaikan Anies Baswedan salah langkah dan PKS juga salah langkah, ya berarti game over gitu. Berarti mereka para anak-anak Abah yang dulu mengharapkan perubahan akan mencari sosok lain yang mau berjuang bersama-sama mereka. Ya itulah opini kami, opini saya pribadi ya bisa dikatakan. Bagaimana dengan opini rekan-rekan semua di sini? Apakah setuju dengan pendapat kami atau mungkin ada pendapat yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ya sampai di sini dulu Iden Project. Bila memang kami ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.